Maka saya teringat Kiai Mahrus Kediri almarhum, wafat dulu, teman akrab ayah saya itu. Maka ketika ada orang tamu, "Assalamualaikum Kiai," dia itu nangis. Saya kok dipanggil Kiai, padahal orang alim ini. Ya. Saking bodohnya masyarakat zaman sekarang ini, sehingga saya ini pun jadi Kiai. Bukan karena saya ini Kiai, tapi saking bodohnya masyarakat ini, katanya. Ya enggak? Iya toh. Yang namanya sekarang Kiai-Kiai zaman Imam Syafi'i itu, ya jadi tukang serandalnya aja tidak layak. Ya. Jadi orang yang tidak mau ikut mazhab itu sebetulnya orang yang tidak tahu diri, tidak tahu sejarah. Bahkan yang lebih rancu lagi, kadang-kadang orang itu malah nggak mau ikut hadis, Quran saja. Itu lebih berat lagi itu. Lama-lama nanti nggak ikut Quran, cari wahyu sendiri itu. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ya jadinya. Golek wisik, akhirnya jadi demit. Itu orang-orang begitu tuh bahaya, kamu harus tahu tuh. Kamu ngaji itu untuk apa gitu. Karena hal-hal seperti ini banyak sekarang orang Islam tuh yang sudah tidak memperhatikan dengan benar. Bahkan pesantren-pesantren yang dikatakan pesantren-pesantren modern nggak ngerti mazhab kamu apa. Oh, saya ini lintas mazhab, Pak. Oh, akidah kamu apa? Yes, pokoknya Islam. Itu kalau yang menjawab orang awam yang nggak pernah ngaji, pantas kamu itu orang pesantren yang belajar ilmu agama nggak tahu sejarah keilmuan itu. Kamu itu perlu ngaji lagi itu 10 tahun paling sedikit. Tidak tahu nih, kamu harus tahu nih. Sampai pesantren sekarang itu yang apalagi yang namanya atau agak modern gitu atau modern betul itu begitu itu. Sudah nggak tahu ini sejarah keilmuan itu. Sehingga akhirnya ya namanya orang nggak tahu itu akhirnya ikut-ikutan sana, ikutkan sini. Pemahaman agamanya itu tidak jelas. Nah, kamu tidak begitu. Belajar betul itu 10 tahun pun juga belum cukup kelihatannya itu. Ini perlu banyak baca, banyak merenung, banyak berpikir, banyak mudzakarah, banyak doa ini untuk orang bisa paham gitu. Kalau mau jadi kiai betul ini, kalau kiai eklek-eklek itu ya mudah saja. Pokoknya serbannya besar, bisa target jos. Nah, ini ustadz 4 bulan. Kalau mau jadi kiai betul, yang ngerti betul, ngajinya panjang tuh ceritanya. Nah, orang awam, masyarakat awam sholat aja enggak ya. Ada orang bisa baca Fatihah pletot-pletot sudah dianggap ulama besar. Maka saya teringat Kiai Mahrus Kediri almarhum, wafat dulu, teman akrab ayah saya itu. Maka ketika ada orang tamu, "Assalamualaikum Kiai," dia itu nangis. Saya kok dipanggil Kiai, padahal orang alim ini. Ya. Saking bodohnya masyarakat zaman sekarang ini, sehingga saya ini pun jadi Kiai. Ya. Bukan karena saya ini Kiai, tapi saking bodohnya masyarakat ini, katanya. Ya enggak? Iya toh. Yang namanya sekarang Kiai-Kiai zaman Imam Syafi'i itu, ya jadi tukang serandalnya aja tidak layak. Ya, betul. Tapi karena orang ini tidak mendalami agama secara benar, tidak belajar sejarah kehidupan para ulama secara benar, itu baru ngaji sedikit itu perasaannya sudah kayak sama Imam Syafi'i. Dia istihad, saya istihad. Oh, hebat ini. Ini kucing dengan harimau jadi sama ini.
Dan Imam Syafi'i itu manusia, saya juga manusia. Iya, tapi Imam Syafi'i manusia yang alim, kalau kamu yang jahil, sama manusianya. Ya. Ya kan? Jadi orang itu kalau belajar itu cuma sekilas, kadang-kadang itu terasa sudah kayak ngerti apa-apa. Tapi nanti kalau sudah mendalam, tahu-tahu, gak ngerti apa-apa gitu Pak. Orang tabligh juga begitu, baru keluar 3 hari, sudah kayak ngerti semua. Siapa sudah paham tabligh? Udah. Apa yang membawa 6 sifat? Udah hafal saya 6 sifat. Tapi nanti kalau sudah lama ternyata sifat yang pertama itu belum ngerti saya. Ternyata hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, wah itu metak ninjas itu ternyata. Belum ngerti betul saya. Ternyata ilmu sama zikir itu, ilmu itu kayak apa, zikir itu wah perlu waktu lama saya untuk bisa memahaminya, apalagi mengamalkannya. Makanya ada orang keluar 4 bulan, ditanya sama Syekh Ilyas, gimana apa hasilnya 4 bulan? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 6 sifat. Masya Allah. Saya sudah berpuluh-puluh tahun, sifat pertama pun belum paham, kata Syekh Ilyas. Ini kamu renungi. Tong kosong berbunyi nyaring. Wongnya gak ngerti, rumasane malah ngerti. Ya. Tapi musuh ngerti tenan, perasaannya malah urung ngerti. Ini zaman saya ceritakan ini karena zaman begitu itu. Zaman orang itu merasa wis ngerti dhewe, terus menyalahkan ulama-ulama dulu. Sama orang yang namanya Salafi itu. Luar biasa itu. Ada hadis ini. Wah, ini hadis dhaif untuk oleh Imam Syafi'i dipakai ini. Gimana Imam Syafi'i ini? Nah, kamu kok tahu dhaif itu dari mana toh? Itu katanya Albani. Oh, Imam Albani toh. Oh, tunggale Albani, Salbani tunggale. Nah, orang baru tahu satu hadis saja itu pun terjemahan. Kata Imam Syafi'i pakai hadis dhaif iki obong sapa. Nah, ini oleh orang-orang Salafi itu tulis begitu itu di majalah-majalah, di koran-koran bahwa ini hadisnya dhaif, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya dhaif. Kamu kira Imam Syafi'i dulu ngawur kayak kamu gitu? Kan dhaif menurut kamu, bahkan menurut guru kamu Albani, bukan dhaif untuk Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menganggap itu dhaif nggak akan dipakai. Menurut dia adalah sahih. Nah ini katanya orang nyir, kata dia, kalau Imam Syafi'i pakai hujah, ya itu sahih menurut Imam Syafi'i. Saya lebih percaya Imam Syafi'i daripada percaya yang lain-lain. Udah gitu aja, titik. Dia bukan tipe orang ngawur. Kalau ngawur nggak akan diikuti para ulama. Ini ringkasnya. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نظر الله امرأً نظر الله semoga Allah mencerahkan imra'an seseorang sami'a minna hadisa yang dia mendengar minna dari aku hadisan satu hadis. Setelah mendengar, faballaghahu maka dia menyampaikan hadis itu ghairahu kepada selainnya. Farubba hamili fiqhin, maka kadang-kadang ada orang yang membawa ilmu fikih atau menyampaikan ilmu fikih. Maka kadang-kadang ada orang yang menyampaikan ilmu fikih, maksudnya hadis tadi itu. Jadi ini fikih di sini bukan fikih menurut istilah keilmuan, yaitu ilmu mengenai amal-amal itu. Maksudnya ya, fikih di sini ini kefahaman agama gitu maksudnya. Maksudnya ya hadis tadi itu. Farubba hamili fiqhin, maka kadang-kadang karena istilah fikih itu adalah ilmu mengenai hukum-hukum
Itu istilah keilmuan namanya, bukan secara bahasa. Nah, ini fikih di sini fikih secara bahasa, yaitu kefahaman agama yang terkandung di dalam hadis itu. Baru pahami fikih, maka kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama, ilaman adalah dibawa kepada orang santrinya, huwa afqahu minhu, yang dia itu lebih paham daripada yang membawa sendiri. Rubahami dibikin ilaman huwa afqah. Kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama itu dia bawa kepada orang yang lebih paham. Maka sampaikanlah hadis-hadis itu apa adanya saja. Kadang-kadang yang membawa ini nanti mengajarkan kepada orang lain, dan orang lain itu lebih paham daripada yang ngajar itu sendiri. Maksudnya begitu. Warubba hamili fiqhin, dan kadang-kadang orang yang membawa ilmu agama laisa fi faqih, dia ini tidaklah paham. Jadi kadang-kadang yang membawa itu sendiri enggak paham. Tapi karena dia ini membawa apa adanya, hanya disampaikan kepada umat, dan ternyata yang menerima itu paham gitu. Maka sampaikan ilmu agama itu apa adanya, jangan dirubah-rubah. Kadang-kadang yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Bahkan kadang-kadang yang menyampaikan tidak paham sama sekali, yang mendengar paham. Seperti hadis innamal a'malu binniyatnya. Itu hadis itu sudah memang dari Nabi, sudah diriwayatkan oleh ulama-ulama. Tetapi begitu hadis tadi sampai kepada Imam Syafi'i, dipahami luar biasa. Ini sepertiga ilmu agama ini ada dalam hadis ini. Orang lain menganggap hadis ini ya kayak biasa aja itu. Sampai Imam Syafi'i, ini hadis luar biasa ini. 70 bab fikih bisa masuk ke sini semua. Macam-macam lah kata-kata Imam Syafi'i atau murid-murid Imam Syafi'i. Maka sampaikan ilmu agama itu apa adanya. Kadang-kadang kamu nggak ngerti maksudnya, tiba-tiba yang dengar jadi lebih ngerti.